Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipater. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kamu di mata lawanmu. Oke, mari kita mulai reading ya guys. Bagaimana sih dirimu di mata lawanmu saat ini? Oke, aku mulai shuffle ya guys ya, energi dari kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan berikut ini. Ini hanya untuk kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan berikut ini ya guys ya. Kalau misalnya kamu merasa bahwa readingan kali ini tidak resonate, maka kamu bisa skip aja ya guys ya. Ini khusus buat kamu-kamu yang merasa story yang ada di dalam readingan berikut ini resonate ya, atau pas dengan story yang ada di dalam kehidupanmu. Oke, di sini ada Six of Cups, ada Seven of Swords, ada the Emperor, ada Nine of Wands, ada Five of Wands, ada Two of Swords, ada the Tower, ada the Sun, ada Three of Swords, ada Five of Cups. Okay, one more. Ada the Magician. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Well guys, kamu-kamu yang tidak sengaja menemukan readingan kali ini, aku rasa ini tidak kebetulan ya guys ya. Dimana energimu yang terkoneksi dengan readingan ini, aku merasakan bahwa di antara kamu, beberapa dari kamu, atau kamu yang menonton readingan kali ini, kamu yang menyimak atau melihat readingan kali ini, tentunya pernah memiliki lawan atau rival ya di dalam hidupmu, entah di masa lalu, entah saat ini, atau kedepannya ya guys ya, dimana lawanmu ini ya adalah seseorang yang senang sekali mengganggu kehidupanmu, atau dia ini selalu menganggap kamu sebagai saingannya, walaupun kamu tidak pernah menganggap dia saingan, atau walaupun kamu tidak ingin bersaing dengan dia, ya kamu nggak pengen ada persaingan, tapi di matanya kamu adalah saingannya ya. So, kamu di mata lawanmu, tentu dia menganggap kamu itu adalah rivalnya, musuhnya, saingannya yang harus dia kalahkan. Nah, seperti itu ya. Walaupun sebetulnya jujur dalam hatimu kamu tidak pernah menginginkan adanya persaingan, perlombaan, kompetisi atau apapun, tapi bagi dirinya kamu itu adalah saingannya ya. Di sini dikonfirmasi oleh Five of Wands ya guys. Tuh. Dia suka sekali berkompetisi dengan dirimu ya, bersaing dengan dirimu, entah itu bersaing dalam suatu perlombaan, permainan ya, atau pertandingan, entah itu dia bersaing dalam aset, properti, harta benda ya. Bisa jadi ini tetangga kamu sendiri gitu ya guys ya, orang terdekatmu ya. Orang yang sudah kamu kenal, yang mungkin saja sudah kamu anggap seperti saudara sendiri, yang kamu anggap sebagai sahabat sendiri, atau yang kamu anggap sebagai orang yang dekat dengan kamu gitu ya, yang ada di circle kamu, di lingkungan kamu, di mana kamu tinggal ya guys ya. Dia suka bersaing dengan dirimu di sini ya. Dia menganggap kamu itu sebagai saingan, walaupun kamu nggak pernah tuh nganggap dia saingan ya, dan kamu juga nggak mau bersaing dengan siapapun.
kamu hanya mengurusi dirimu sendiri gitu. Tapi sayangnya dia suka mengurusi hidupmu gitu loh guys ya. Dia ngajak-ngajak kamu untuk bersaing ya. Dia selalu berusaha untuk men-trigger kamu ya, memancing emosi kamu ya, mendorong kamu untuk ngeladenin dia gitu loh guys ya. Membuat kamu itu untuk bisa bersaing dengan dirinya gitu loh guys ya. Dia suka manas-manasin kamu gitu ya, suka ngompor-ngomporin orang-orang juga ya, menghasut-hasut orang juga gitu, agar kayak membenci dirimu ya, memusuhi kamu gitu. Karena dia merasa kamu itu harus kalah dan dikalahkan oleh dirinya ya. Dia ingin menunjukkan otoritasnya, dia ingin menunjukkan powernya, dia ingin menunjukkan kekuasaannya, seperti itu ya. Orangnya serakah ya, orangnya serakah. Dia selalu ingin dinomorsatukan oleh orang banyak gitu ya. Dan dia sangat marah sekali kalau orang tidak hormat sama dirinya ya. Dia gila hormat, dia tipe orang yang gila hormat ya. Dia ingin orang-orang tuh menghargainya, menghormatinya, tapi dia sendiri tidak mampu menghargai atau menghormati orang lain, malah bersifat kurang ajar ya, kayak berani menginjak-injak orang ya, kayak ngelunjak gitu loh guys ya. Nah itu ya, tipenya kayak tipe nggak tahu diri gitu loh guys ya. Udah dikasih kebaikan atau udah pernah dibantu ya sama kamu, tapi malah nginjak ke kamu, malah musuhin kamu kayak gitu ya. Ini kuat energinya, kayaknya banyak tetangga ya guys ya. Ada juga yang rekan kerja ya. Pokoknya dia nganggap kamu itu saingan ya. Kamu di mata lawanmu itu adalah saingan berat gitu. Saingan yang harus dikalahkan oleh dirinya gitu ya. Dia nggak rela kalau kamu itu hidup bahagia ya, melebihi dirinya. Dia nggak rela kalau pencapaian kamu itu lebih besar dibandingkan dirinya ya. Misalnya kalau rekan kerja gajimu itu lebih gede daripada gajinya, dia nggak rela ya. Itu kenapa kamu nggak usah heran kalau dia suka jelek-jelekin kamu di belakang ya, di circle kamu ya, di tempat atau kelompok teman-teman kamu atau pada atasan kamu ya. Dia suka ngomongin yang nggak baik, jelek-jelekin kamu, karena kamu di mata lawanmu ini adalah saingan ya, saingan baginya gitu. Kamu menganggap dia adalah teman, tapi dia menganggap kamu saingan. Kamu menganggap dia sebagai saudara, tapi kamu dianggap olehnya sebagai saingan. Kamu menganggap dia adalah seorang teman biasa, tapi dia menganggap kamu sebagai saingan ya. Orangnya ini keras hati ya guys ya. Dia ini sangat keras hati ya. Dia juga sangat egois, dia mementingkan dirinya sendiri, dia nggak peduli perasaan orang kayak apa gitu ya. Ya rada-rada lain lah ini pemikiran orang yang satu ini ya. Orang yang diem aja gitu, dianggapnya sebagai saingan gitu, karena dia sudah terbiasa ya, mungkin pernah berkuasa di suatu kampung ya, atau sudah terbiasa gitu bikin onar setiap hari di kampung gitu. Jadi dia pindah ke circle baru, ke lingkungan baru gitu ya guys ya. Maka dia bawa adat lama dia, tradisi lama dia yang sok kuasa, sok jago gitu ya. Ketemu kamu bingung dong, nih orang kenapa gitu. Padahal kamu nganggap dia sebagai orang-orang biasa aja ya, sebagai tetangga biasa. Bahkan mungkin kamu sering bantuin dia, kamu anggap sebagai saudara gitu. Padahal dia orang atau tetanggamu sendiri. Tapi kok dia tega gitu, berbuat seperti itu sama kamu. Bahkan tidak segan-segan memusuhi kamu. Apa salahmu? Kamu nggak punya salah apa-apa. Beberapa kali kamu sudah mencoba untuk refleksi diri, koreksi diri gitu. Di mana ya salahnya aku sehingga nih orang kayaknya mau memusuhi aku gitu. Ternyata kamu di mata lawanmu ini sebagai saingan ya. Dia menganggap kamu sebagai saingan beratnya ya. Dia suka sekali berkompetisi atau bersaing sama kamu, walaupun kamu nggak maju-maju, dia yang maju gitu loh guys ya. Kamu nih nggak maju-maju gitu ya, tapi dia yang maju ya. Dia yang mendorong atau men-trigger kamu ya, sering sekali memancing emosi kamu agar tersulut gitu ya. Jadi kamu ngeladenin dia gitu loh guys ya. Mungkin dia kayak di kampung dia dulu gitu ya, suka main hantam kah ya, atau adu jotos ya, atau kayak jambak-jambakan gitu loh guys ya. Jadi kayak pengen dia bawa gitu loh, adat apa tradisi dia di kampung itu kayak gitu, pengen dia bawa ke circle kamu, ke lingkungan tempat kamu tinggal gitu. Karena dia selalu merasa sok jago, dia pengen orang-orang itu menyanjung dia gitu. Rada-rada narsistik nih orang ya, narsistiknya pekat, energi narsistiknya pekat banget nih orang ya.
ada energi devil kayaknya ini ya. Karena di sini ya, kamu di mata lawanmu ini sebagai orang yang bikin iri ya. Dia merasa bahwa kamu ini adalah sosok yang anggun, kalau cewek ya, anggun, lemah lembut, cantik gitu loh guys ya. Entah itu cantik secara fisik kamu ya, atau cantik secara penampilan gitu ya, keren kayak gitu ya. Atau kalau laki-laki kamu ganteng, tampan gitu ya, atau memukau, mempesona gitu loh guys ya. Dia melihat kamu sebagai sosok yang elok ya, sosok yang baik gitu, bagus gitu ya. Entah itu karakter kamu kah yang baik gitu ya, padahal kamu nggak ngapa-ngapain loh ya. Dia kayaknya iri atau jealous gitu loh guys ya. Kamu di mata lawanmu ini mempesona gitu. Oleh karena pesona kamu ini, makanya dia jadi iri sama kamu gitu. Entah itu pesona dari segi wajah kah, atau kamu ini pandai bergaul kah, atau kamu ini punya pakaian-pakaian yang bagus dan menarik, punya perhiasan, atau punya tampilan yang mempesona gitu loh guys ya. Kamu punya barang-barang branded mungkin ya, atau barang-barang yang menarik ya, colorful gitu loh guys, yang bikin orang jadi tertarik sama kamu gitu. Dia nggak suka aja ngelihat kamu banyak teman ya, banyak orang yang tertarik sama kamu, banyak orang-orang yang menyukai kamu, dia nggak suka. Karena dia harus nomor satu ya, nomor satu di lingkungannya, tak terkalahkan lah kayak gitu. Ya makanya ini pemikiran nih orang rada lain ya guys ya. Jadi kamu di mata lawan kamu ini mempesona ya, diam-diam dia mengagumi tampilan kamu, baik tampilan luar atau tampilan dalam ya guys ya. Dia melihat kamu sosok yang wow gitu, dan itu membangkitkan penyakit hatinya ya. Kamu di mata lawan kamu memiliki kehidupan yang mapan kah ya, atau membahagiakan gitu ya. Mungkin kamu sudah punya pasangan ya, punya pasangan, punya keluarga kecil, punya suami atau istri, punya anak gitu, kayaknya bahagia banget gitu. Dia selalu membandingkan dirinya ya, mungkin dia berasal dari keluarga berantakan, atau mungkin dia udah cerai dengan suami atau istrinya, atau lagi musuhan, atau sering cekcok gitu loh guys ya. Atau anaknya itu nakal-nakal gitu, nggak manut sama dia gitu ya, atau susah diatur ya suami istri atau anaknya gitu. Jadi melihat kamu yang adem ayem, rukun, damai, hidupnya bersama keluarga kecil kamu gitu, dia nggak suka ya. Kamu di mata lawanmu itu memiliki kebahagiaan dalam hubungan, dan itu membuat dia sering gerah atau kepanasan gitu. Makanya nggak usah heran kalau dia ini suka cari gara-gara ke kamu ya guys ya, kayak suka mengganggu kehidupanmu gitu, kayak bertingkah kayak gitu loh guys ya. Kemudian kamu di mata lawan kamu ini sebagai orang yang kreatif ya, dia memandang kamu ya sebagai orang yang kreatif ya. Diam-diam sebetulnya si haters ini ya, orang yang kayaknya membenci kamu ya, atau lawanmu ini yang memandang kamu itu terlalu kreatif gitu ya. Bahkan dia minder sebetulnya ya dengan kecerdasan yang kamu miliki. Mungkin kamu bisa membuat sesuatu yang dia tidak bisa, mungkin kamu memiliki sesuatu yang dia tidak punya gitu loh guys ya. Jadi sebetulnya dia memiliki kepercayaan diri yang rendah, tapi karena gengsinya yang gede, makanya dia nggak mau kalah. Itu kenapa ya dia mencoba untuk bersaing sama kamu ya, mencoba untuk mengacaukan hidupmu gitu ya, dengan berusaha untuk men-trigger kamu ya, memusuhi kamu gitu loh guys ya. Bahkan dia nggak segan-segan untuk mengajak orang lain juga untuk memusuhi kamu gitu, tapi kamu nggak pedulikan, kamu tetap aja berusaha lakukan yang terbaik di dalam kehidupanmu gitu. Dan alhasil kamu memiliki kehidupan yang cemerlang dibandingkan mereka-mereka ini gitu ya guys ya. Dan dia ini nggak terima dengan kekalahan dia gitu ya, dia kalah saing ya, kalah dari segi kehidupan gitu ya guys ya, dia nggak terima ya. Itu kenapa dia sering sekali bikin ribut sama kamu ya guys ya, bikin keributan, kerusuhan gitu, onar ya. Kamu aja bingung gitu, dia tuh kayak orang gila ya. Soalnya dia selalu berbuat sesuatu yang mana itu kayak pengen menyusahkan dirimu gitu loh. Dia tuh kayak berusaha untuk menghambat jalanmu lah ya guys ya. Jalanmu itu pengen dihambat, entah itu jalan kerezekian kamu, entah itu jalan kebahagiaan kamu, entah itu jalan dari pekerjaan kamu, pengen dihalang-halangi atau dihambat gitu loh guys ya, dengan berbagai macam cara ya. Kamu di mata lawanmu adalah sosok yang tangguh di sini ya guys ya.
karena kamu memancarkan energi kepemimpinan yang sangat powerful atau kuat ya. Kamu itu di matanya cukup kayak beringas gitu ya guys ya, kayak badas gitu ya guys ya, sangar gitu ya guys ya. Kadang-kadang sebetulnya dia takut juga gitu, tapi dia berusaha untuk memberanikan diri ya. Sebetulnya nih orang pengecut yang nggak berani sama kamu ya guys ya. Cuman tadi ya karena egonya tuh tinggi, gengsinya tuh gede, jadi dipaksa-paksain gitu ya untuk melawan kamu gitu. Padahal kamu ini ya terlihat sekali begitu badas ya guys ya, begitu sangar ya. Kalau kamu udah marah itu ya ngeri ya, ngeri jadinya, serem gitu loh guys ya. Kamu bisa mengatakan sesuatu yang sangat-sangat tidak terduga dan benar-benar akan diingat orang seumur hidup gitu loh guys ya. Kata-katamu itu sangat tajam dan bisa nyelekit gitu loh guys ya. Karena jiwa kepemimpinan kamu ini bangkit gitu. Ya, kamu nggak akan membiarkan orang lain itu menginjak-injak harga dirimu gitu loh guys ya. Karena jiwa leader kamu tuh berontak gitu loh guys ya. Berontak banget. Kamu ya memiliki jiwa seorang kepemimpinan di mana kamu tuh bisa tegas ya kalau berada di situasi yang urgent gitu loh, yang sangat terdesak ya, yang mengharuskan kamu untuk memutuskan sesuatu atau bertindak gitu. Kamu akan cepat bertindak ya. Jadi di sini kamu di mata lawan kamu ini sebetulnya terlihat sangar ya. Sebetulnya dia atau mereka nih takut sama kamu gitu. Tapi nggak mau ketahuan gitu, takut ketahuan, jadi seolah-olah kayak ya santai aja lah ngadapin kamu gitu. Padahal dia takut banget gitu kalau kamu ngamuk, kalau kamu itu berontak, kalau kamu itu keluar ya sangarnya, badasnya gitu. Ya, dia takut sebetulnya gitu. Kamu di mata lawan kamu adalah musuh ya bagi dirinya gitu loh guys. Itu kenapa dia suka sekali memusuhi kamu ya. Entah jalan halus, entah jalan kasar gitu loh guys ya, entah face to face ya atau dari belakang gitu, suka ngomong-ngomongin kejelekan kamu ya, suka bikin-bikin fitnah ya, atau membuat karangan cerita rekayasa gitu loh guys ya. Karena dia nganggap kamu musuh, padahal kamu nggak pernah loh nganggap dia musuh apapun gitu ya. Kamu tuh nggak pernah nganggepin dia dan nggak pernah tanggepin dia gitu loh guys ya. Kamu tuh ya santai aja menjalani kehidupanmu apa adanya. Cuman dia ini yang mana nggak terima aja gitu loh dengan kehidupan kamu yang kayaknya lebih cemerlang dibanding dia, kayaknya mentereng atau lebih mapan gitu loh guys ya. Jadi kamu di mata lawan kamu ini adalah musuh berat, musuh terbesar atau musuh bebuyutan, bisa jadi kayak gitu loh guys ya. Karena dia sangat memusuhi kamu ini ya. Padahal kamu nggak ada salah. Maksudnya kamu tuh nggak memulai gitu. Dia yang memulai, malah dia yang merasa kamu musuhnya gitu loh guys ya. Padahal kamu nggak pernah musuhi dia gitu. Cuman dia ini di mana-mana ya, selain berada di circle atau di lingkungan kamu, memang dulunya dia ini memang kayak gini wataknya ya, suka bikin onar, suka bikin masalah di tempatnya dia gitu loh guys ya, entah itu di kampungnya ya, di kampung halamannya gitu ya. Who knows dia ini pernah diusir ya atau pernah dijauhkan gitu ya oleh masyarakat gitu loh guys ya, karena mungkin dia bikin onar atau bikin masalah gitu. Ya, jadi dia kayak pernah terusir, tergusur gitu. Akhirnya dia terdamparlah di komunitas kamu atau terdamparlah di lokasi kamu saat ini ya, di lingkungan kamu gitu. Bukannya berubah ya karakter dia itu ya, kelakuan dia itu malah tambah jadi gitu loh guys ya. Jadi kalau dia menemukan seseorang yang kehidupannya lebih baik daripada dia ya, menemukan seseorang yang lebih oke ketimbang dia ya, dia langsung nih ya rasa permusuhan dia itu muncul ke permukaan gitu loh guys ya. Langsung deh dia mulai cari gara-gara dan bikin onar sama orang, padahal nggak kenal sama orang yang dia musuhi itu siapa, backgroundnya apa, nggak kenal dia. Cuman ini energi permusuhannya itu besar gitu, jadi meronta-ronta jiwa permusuhannya itu. Jadi dia ini suka cari musuh orangnya, memang suka bermusuhan ya. Jadi kamu jangan heran ya, kamu di mata lawanmu ini dia menganggap kamu tuh sebagai musuh gitu. Ya. Kemudian kamu di mata lawanmu adalah seseorang yang sangat strong atau kuat ya guys ya. Karena kamu di sini sulit sekali
bagi dia untuk dipatahkan ya, atau ditumbangkan ya, atau dihancurkan ya. Dia sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan dirimu, tapi juga nggak bisa gitu loh guys ya. Dia sudah ngajak orang-orang sekitar kayak memboikot kamu gitu loh guys ya, kayak komplotan gitu, bahkan kayak ngeroyok kamu gitu loh guys ya. Kalau nyindir-nyindir bareng ya, kalau musuhin-musuhin bareng gitu, kalau bikin rumor gosip-gosip bareng gitu, udah ngajak-ngajak orang, tapi tetap aja nggak mempan gitu, tetap aja kehidupan kamu berjalan dengan baik ya, dengan lancar gitu. Bahkan di sini ada juga dari dia yang berusaha untuk menutup rezeki kamu ya guys ya, entah itu melalui cara magic ya guys ya, atau dengan cara hasutan gitu ya, menghasut sana sini ya, dengan cara magic gitu ya, lempar-lempar jampi-jampi di depan rumah kamu atau di tempat usaha kamu, ya tetap nggak mempan juga gitu loh guys ya. Kamu di mata lawanmu itu sangat kuat dan tangguh ya, kamu tuh powerful banget, kamu tuh strong. Kamu di mata lawan kamu adalah sosok yang ajaib gitu loh guys ya. Dia bingung apa sih yang melindungi kamu, apa sih tameng kamu itu ya, siapa sih pelindung kamu itu sehingga tidak bisa ditembus oleh magic, sehingga kamu itu sulit sekali untuk ditumbangkan ya, dikirimin penyakit, dibikin sakit gitu, nggak bisa gitu. Dia bingung gitu, jadi dia menganggap bahwa kamu itu adalah sosok yang ajaib gitu. Kamu di mata lawan kamu adalah sosok yang magic, ajaib gitu ya guys ya. Karena nggak bisa dikirimin sihir, santet, santau gitu, nggak bisa ya. Semuanya malah berbalik ke dirinya gitu. Jadi dia bingung sendiri. Ya, kamu di mata lawan kamu itu adalah ajaib ya guys ya. Nah, seperti itu. Kemudian kamu di mata lawan kamu itu adalah seseorang yang membawa cahaya. Kayaknya dia sangat silau banget dengan cahayamu ya guys ya, sehingga dia perlu kacamata hitam sepertinya. Mungkin orang ini suka sekali pakai kacamata hitam ya, entah itu jalan-jalan atau ketemu sama kamu gitu ya, entah itu dia pengen pamer ya, pamer gaya gitu ya guys ya, atau dia merasa kesilauan gitu ya melihat kamu yang kehidupannya lebih baik ketimbang dia gitu ya guys ya. Dia sepertinya sangat silau dengan cahaya terang yang kamu bawa ya guys ya, yang mana cahaya ini adalah energi positif yang kamu pancarkan dari dirimu sendiri ya. Beberapa dari kamu ini memiliki energi yang sangat besar dibandingkan dirinya gitu. Energi dia ini lebih rendah daripada kamu. Itu kenapa dia pengen menarik kamu ke bawah gitu loh guys ya. Makanya dia mencaci maki, mengolok-olok, menyindir, main sindir, main bullying gitu ya, main keroyokan ya. Karena energi mereka atau energi dia ini sangat rendah, lebih rendah ketimbang kamu. Itu kenapa ya kamu di mata lawanmu ini memiliki energi besar ya, mana menyilaukan matanya dia atau mereka. Ya, oke. Next, kamu di mata lawanmu adalah seseorang yang bisa bikin dia atau mereka ini sakit hati, menjadi sakit hati ya guys ya, menjadi patah hati. Jadi kamu ini bisa bikin orang tuh sakit hati ya, terutama lawanmu ini ya. Kamu kalau udah marah itu bisa tidak terkendali lagi loh guys ya. Kamu ini kalau baik itu nggak bisa dipertanyakan lagi deh, baiknya kamu tuh kayak apa. Kalau orang tuh baik ya sama kamu tuh sangat baik juga sama orang gitu. Ya, seperti mata balas mata itulah ibarat kata ya guys ya. Kalau orang baik, kamu tuh lebih baik lagi kepada dia atau orang tersebut gitu. Tapi kalau dia atau mereka ini jahat, wah jangan ditanya lagi, kalau kamu sudah membalas gitu ya guys ya, nggak ketulungan gitu loh guys ya. Jadi kamu di mata lawanmu ini ya adalah seseorang yang bisa bikin hati dia atau mereka jadi sakit gitu. Walaupun misalnya kamu nggak ngomong, walaupun misalnya kamu tuh nggak nyumpahin mereka gitu ya guys ya, tapi melihat kehidupan kamu yang makin bersinar aja, dia atau mereka ini udah gerah, udah kepanasan, udah sakit hati gitu. Ngelihat kamu yang mungkin belanja ya, yang shopping, yang happy-happy, yang bikin ini, bikin itu, renovasi rumah ya, beli benda-benda, beli barang-barang gitu. Itu aja udah bikin dia sakit hati ya. Apalagi kalau misalnya kamu nyumpah-nyumpahin dia atau mereka, wah tambah sakit hati gitu. Kamu diam aja, fokus aja sama kehidupan kamu aja yang happy-happy dengan dirimu sendiri, itu udah bikin dia sakit hati loh guys ya. Dia melihat kehidupan kamu aja udah sakit hati
ya, lucu emang nih orang ya. Jadi kamu di mata lawanmu ini bisa bikin sakit hati ya. Kamunya bisa bikin sakit hati dia, lawanmu ini ya. Dengan kehidupan kamu yang makin hari makin membaik. Nah, seperti itu. Kemudian kamu di mata lawan kamu ya, ini adalah seseorang yang kebal ya. Kamu tuh kebal banget gitu. Ya di apa-apain tuh udah, tapi kayaknya gagal terus gitu. Ya. Kamu tuh kayaknya berhasil terus, berjaya terus ya, jadi terus gitu loh. Apapun yang kamu lakukan itu selalu menghasilkan gitu loh guys ya. Nggak pernah gagal ya, dan itu bikin mereka kayak gerah sendiri gitu ya. Mereka sering kepanasan melihat pencapaian kamu guys ya. Jadi di sini mereka melakukan sabotase ya, atau melakukan kecurangan, kelicikan gitu. Tapi nggak mempan gitu. Tetap aja kamu usahanya, karirnya, pekerjaannya berjalan dengan lancar, rezeki kamu tuh lancar gitu. Ya. Jadi kayak dicurangin orang, diperlakukan orang buruk ya, dia mempermainkan kamu ya dengan berbagai cara, dengan kelicikannya ya, itu tuh bikin kamu tuh udah kebal aja kamu dengan semua tingkah polanya yang toksik itu, sangat kebal kamu ya. Dan dia udah kehabisan akal, kehabisan cara ya guys ya, gimana caranya ini untuk ngerjain kamu lagi, bikin kerjaan kamu jadi kacau, bikin usaha kamu jadi berantakan, bikin karir kamu jadi hancur, itu udah nggak bisa dia ini ya. Jadi udah kehabisan akal, kehabisan ide gitu loh guys ya. Karena kamu tuh kebal di mata lawanmu ini ya, di apa-apain tuh nggak mempan kayak gitu loh guys ya. Oke, wow, luar biasa energimu ya guys ya, sungguh luar biasa ya. Ternyata lawan kamu menganggap kamu sebagai sosok yang tangguh, hebat di sini ya, tanpa kamu sadari ya. Dia ini nggak bisa mengalahkan kamu gitu loh guys ya, walaupun udah berbagai macam cara nih ya dia lakukan gitu, tapi semuanya mental, semuanya itu nggak berhasil gitu. Apapun yang dia lakukan, keburukan yang dia lakukan itu nggak berhasil. Alih-alih berhasil, malah itu menyerang balik dirinya sendiri gitu. Keburukan yang dia lakukan terhadap dirimu itu malah berbalik terhadap dirinya sendiri ya guys ya. Dia akan mendapatkan karmanya sesuai dengan perbuatannya terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Untuk zodiak-zodiaknya, di sini energinya yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries ya guys. Oke. Mari kita lihat pesan atau message-nya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya guys. Mari kita lihat apa pesannya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada flower of violet. Viola sororia. Faithfulness and modesty. Modesty is a shining light that prepares the mind to receive knowledge and the heart for truth. Oke. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Ada kesetiaan atau keyakinan dan integritas atau kejujuran. Kejujuran itu sangat penting sekali untuk kamu ya guys ya. Untuk kamu miliki sebagai salah satu karakter yang harus kamu punya ya. Karena kejujuran bagaikan sinar yang bercahaya, yang menyinari orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang mana itu akan membuat pemikiran orang-orang menjadi terbuka untuk menerima pengetahuan baru dan menemukan jalan kebenaran di hati mereka ya guys. Walaupun dia, lawanmu ini, sudah menyebarkan fitnah atau menebarkan berita bohong atau gosip gitu, merekayasa cerita ya, tapi tetap aja kebenaran itu akan muncul ke permukaan di waktu yang tepat ya. Tetaplah kamu konsisten dengan kejujuran yang kamu miliki, ketulusan yang kamu punya, dan kepercayaan diri serta keyakinan yang ada pada dirimu. Karena itu sangat penting sekali ya guys ya.
kamu mempertahankan semua itu ya. Semua nilai, semua karakter positif yang kamu miliki itu menjadi dasar dia atau orang yang menjadi lawanmu ini tidak bisa mematahkan itu melalui kata-kata busuk mereka ya. Walaupun mereka sudah mengatakan hal-hal buruk di belakang sana, tapi kalau kamu kenyataannya memiliki karakter-karakter yang baik, karakter-karakter terpuji, maka kebusukan mereka atau perkataan bohong mereka itu sangat kontras atau berlawanan dengan kenyataan, sehingga orang-orang atau mereka yang sudah terhasut itu akan menyadari kekeliruannya ya, karena sudah mendengarkan omongan dari orang toksik itu ya. Mereka tidak akan percaya lagi dengan dia gitu loh guys ya. Jadi tetaplah kamu berjalan pada jalan kebenaran, tetaplah kamu memiliki keyakinan penuh terhadap dirimu sendiri, tetaplah berperilaku jujur, berpegang pada kejujuran, kesetiaan, keadilan, kebaikan, karena itu akan membantu kamu untuk memulihkan situasi atau kondisi yang keruh, yang mana kondisi yang keruh itu disebabkan oleh dia yang toksik ini ya, seseorang yang menjadi lawanmu ya. Jadi kamu konsisten aja dengan karakter-karakter terpuji, karakter-karakter positif yang kamu miliki. Tetap hidupkan karakter positif yang ada pada dirimu ya guys. Orang-orang bisa menilai tanpa kamu berusaha untuk mengkonfirmasi, tanpa kamu berusaha untuk membela diri, orang-orang pasti akan tahu dengan sendirinya ya, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang memulai duluan, siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat buruk, itu akan ketahuan dengan sendirinya gitu loh guys ya. Karakter nggak bisa dibohongi. Begitu juga dengan habit atau kebiasaan atau tindakan, apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak, itu akan terlihat dari kata-kata orang. Apakah semua yang dia ucapkan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak, itu akan ketahuan ya. Kata-katanya yang menjelekkan kamu, kata-katanya yang merusak reputasi kamu, mencoba untuk memperburuk nama kamu di masyarakat gitu ya guys ya, akan ketahuan ya guys ya, kalau misalnya kontras atau berbanding terbalik atau tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan faktanya gitu. Jadi kamu nggak perlu takut atau khawatir ya dengan si dia yang toksik ini, yang mana dia adalah lawanmu ini. Biarlah dia menjelek-jelekan kamu gitu ya guys ya, tapi kebenaran nanti akan terbongkar, terungkap dengan sendirinya ya. Dia nggak akan pernah bisa berkutik ya. Dia mengatakan kamu ABCD, yang mana dia ini berusaha untuk menjatuhkan nama baik kamu ya, tapi ternyata yang terjadi adalah orang-orang tidak akan percaya. Iya, walaupun pada awalnya mungkin sudah terhasut gitu ya, tapi ketika mereka-mereka ini terkoneksi dengan dirimu ya, lihat dan menyaksikan sendiri karakter yang kamu miliki, yang mana tidak sesuai dengan omongannya, maka itu benar-benar akan mematahkan opini atau argumen buruk yang dia ciptakan gitu loh guys ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh lawanmu ini ya, itu seperti senjata makan tuan, bagaikan bumerang yang akan balik kepada dirinya sendiri gitu loh guys ya. So pertahankan karakter-karakter positif yang kamu miliki, itu pesannya kali ini ya guys ya. Jangan sampai kamu kehilangan arah, jangan sampai kamu kehilangan energi positif, jangan sampai kamu kehilangan kendali, dan jangan sampai kamu kehilangan karakter-karakter dan nilai-nilai positif yang ada di dalam dirimu. Pertahankan semua itu, karena itu akan mengungkap kebenaran yang tersembunyi akibat ulah atau perbuatan toksik dari lawanmu ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini terus mengalami perkembangan dan bisa memberikan readingan-readingan terbaiknya yang memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, kemakmuran, kerezekian yang bagus, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.